Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq yudhhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwallaha wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, sungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, serta kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Sallallahu alaihi. Puji, puja, serta syukur kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat rahimahullah, judul khutbah kita hari ini manusia dan keutamaannya menurut Islam. Bapak saudara, para ulama yang mulia, ayat yang saya bacakan tadi itu ayat yang sangat populer, sangat familiar sekali bagi kita. Saya yakin yang hadir salat Jumat ini banyak yang hafal ayat itu. Kalau tidak hafal, sering kita baca ayat itu. Paling tidak sering kita dengarkan ayat itu. Di sana dijelaskan bahwa kami lipihkan manusia dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Kelebihan manusia itu dari makhluk-makhluk yang lain adalah manusia diberi akal yang sehat, nurani yang sehat. Jadi kalau akalnya sehat dipergunakan kepada yang baik-baik untuk agama Allah, itu pertanda siapa dia sebagai manusia, itu dia manusia itu. Ini menurut Islam. Bapak saudara, para ulama yang mulia, tadi sebelum saya berdiri di mimbar ini, di rumah saya baca kitab Duratul Nasihin Daratul Izin, Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Dalam kita itu ditemukan ya, orang yang berakal sehat itu disehat atau tidak, akal kita baik atau tidak. Dalam kitab itu ada berapa tanda. Yang pertama, diam. Man slamat pakat naja mangkasura kalamahu kasuratu hatuhu. Siapa yang diam,
selamatlah ia. Siapa yang banyak bicara, banyaklah kesalahannya. Jadi kita hidup ini di dunia ini, apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, apapun jabatan yang kita tak seharusnya terus ngomong. Ada saatnya diam. Itu ada di Jakarta ini populer, diam itu emas. Jadi ada saat diam, ada saat bicara. Jadi kalau orang itu diam, dia selalu ingat Allah. Di saat dia itu dia zikir kepada Allah, zikrullah, Fatimatullah ta'ala bisiri alamiyah. Dia ingat Allah itu selalu, insya Allah. Apalagi kita tinggal di ibu kota negara ini, macam-macam yang kita lihat. Ya, kalau rasanya hati kita tidak tenang melihatnya, atau yang tidak beres kita lihat di depan mata kita, diam saja. Itu amal ibadah kita. Daripada kita ngomong, bukan dosa kita. Bapak saudara, orang Allah yang mulia. Yang kedua, sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, kasihan dan maghfirah kepada orang-orang yang sabar. Ya, apapun yang kita hadapi di dalam diri kita itu, apalagi kita tinggal di ibu negara, mempunyai bermacam-macam problem, kita hadapi dengan sabar. Di ayat lain ada kita temui, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita disuruh sabar kepada Allah. Sabar itu tidak Allah orang yang takwa kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Bapak saudara, sidang Jumat yang mulia, jadi kita hati benar, kita hidup di dunia ini, apalagi kita tinggal di ibu kota negara, bermacam yang kita hadapi itu, ya, bermacam-macam, ya. Kita jangan terpancing, tergoda dan terbawa oleh arus. Hendaknya kita sabar menghadapinya. Kalau kita menghadapi macam-macam yang tidak masuk akal kita, cepat kita astagfirullah, na'udzubillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kalau orang sudah cepat dekat dengan Allah, dia tidak mudah terpancing dengan orang. Bapak saudara, para Allah yang mulia, yang ketiga ialah orang yang takut kepada Allah. Fasimatullahi ta'ala sirri wa alaniyah. Dia takut kepada Allah, baik secara terang-terang maupun secara bersembunyi, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia laksanakan, dia tahu ada yang mengontrolnya di sampingnya Allah. Jikalau ada Allah, otomatis perangainya tidak tandungnya, perangainya tidak semena-mena, kasarnya tidak keluar dari ketentuan yang sudah digariskan Allah. Bapak, saudara-saudara, para Allah yang mulia, yang keempat ialah orang yang selalu ingat kepada Allah di mana saja dia berada. Barakah sehat itu. Di kantorkah dia, di mobilkah dia, dalam perjalanan dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, otomatis dia tidak mau melakukan macam yang keluar dari agama Allah. Ini Bapak saudara pada Allah yang mulia,
Selanjutnya saya lihat dalam kitab itu tinggi budinya, rendah hatinya. Tinggi budi, rendah hati. Ini yang disebut man tawada'a Rasulullah wa man takabara Allah. Siapa yang tawadu, yang rendah hati, tinggi budi, Allah mengangkat derajatnya. Siapa sombong, angkuh, Allah menurunkan derajatnya. Ini tadi kita, apalagi kita hidup di ibu kota negara ini, ya. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau diberi oleh Allah, jangan kita takabur. Ingat, kalaupun tidak mampu, kita cepat kembali ke Allah. Astagfirullah, naudzubillah. Cepat-cepat takbir, cepat-cepat berzikir, ingat Allah, insyaallah akan selamat dari hal-hal yang tidak itu diridai oleh Allah. Bapak saudara, sidang Jumat yang mulia, selanjutnya orang yang berakiddah itu ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang itu akan selalu menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat munkar. Jadi memulai dari keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, dimanapun kita berada, seluruh orang ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan. Contoh kecilnya saja, kalau ada tetangga atau keluarga kita umpamanya salatnya tidak teratur atau salatnya jauh, pada umumnya sudah tua, cepat ingatkan dia, kembalilah kepada Allah, ibadah. Itu ta'muruna bil ma'ruf namanya. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar itu artinya mencegah orang berbuat kemungkaran, berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah. Macam-macam itu. Ini sengaja khotbah hari ini kita tidak terlalu tinggi-tinggi, ya. Ini supaya bisa kita amalkan langsung. Selesai khotbah ini kita di rumah langsung kita amalkan langsung. Dari diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Bapak saudara, sidang Jumat yang mulia, selanjutnya orang yang berakal sehat itu ialah amal saleh. Orang yang selalu beramal saleh itu nanti tanya diri kita, amal saya berapa ya? Nanti kita bicarakan diterima atau dia, jangan tanya dulu, amal saya sudah berapa ya? Sudah sekian umur saya, sekian banyak harta saya, amal saya apa ya? Sudah dekat pintu kubur bagi saya. Ini yang tahu diri kita itu. Tanya diri kita. Tidak perlu tanya tetangga, tidak perlu tanya keluarga. Yang tahu diri kita itu. Tidak bisa disembunyikan. Itu makanya 10 menit matamu kamu akan pejamkan, kamu akan tidur. Tanyalah dirimu. Tanya diri kita. Berapa amal kita dan apa yang kita kerjakan selama ini, pahala dosa yang kita kerjakan. Bapak saudara, para Allah yang mulia, selanjutnya memperkokoh ibadah kepada Allah. Jadi orang-orang itu ibadahnya terjaga dengan baik. Banyak orang yang kita lihat umurnya sudah sekian tahun, tapi masalah ibadahnya Masya Allah, naudzubillah. Yang kasar saja umpamanya, yang depan mata kita saja umpamanya, salat saja, perbuatan yang disuruh Allah itu perbuatan yang betul-betul
kewajiban setiap orang muslim itu, tapi syaratnya kita lihat masih ada yang tidak beres. Sudahlah pelaksanaannya dan juga pelaksanaannya. Ditanya ini, tanya ini kita. Bapak saudara, para Allah yang mulia, selanjutnya ya, orang yang berakal sehat dalam besi itu ialah orang yang selalu ingat Allah, di mana saja berada dia ingat Allah. Hasimatullah ta'ala bisiri alamnya, dia selalu ingat Allah. Jadi kalau orang sudah ingat Allah, dia tidak mudah terbawa oleh perbuatan-perbuatan yang tidak dari Allah. Ini yang perlu kita tanya. Kalau ada perbuatan-perbuatan orang ya yang di luar dari ketentuan Allah, kalau dilihat umurnya, anaknya sudah banyak, sudah punya cucu, tapi perbuatannya masih jauh dari agama Allah, Masya Allah, na'udzubillah, cepatlah kembali kepada agama Allah. Bapak saudara, sidang Jumat yang mulia, selanjutnya orang yang berakal itu ialah menekan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mengendalikan nafsu itu jangan sampai iblis, jangan sampai setan yang mengembalikan nafsu itu kita kendalikan dengan agama Allah, dengan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mempertur hawa nafsunya, semau buenya, sekendak hatinya, jauh dari agama Allah, Masya Allah, na'udzubillah, betapa orang itu ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khotbah yang pendek ini nanti bisa kita rasakan bersama. Ini sengaja khotbahnya tidak sulit-sulit, pendek, dan juga bisa kita rasakan sendiri dan kita renungkan bersama. Nanti tiba di rumah, selesai khotbah ini bisa kita amalkan dengan baik. Kalau masih jauh kita dengan agama Allah, cepatlah kita kembali kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biru ya Allah la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya hajat. Allahumma inna nas'aluka ishatan naqiyah wa maitatan tawiyah wa maraddan ghayra mudi wala fadin. Allahumma inna nas'aluka fi nurihim wa na'udzu bika min sururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yahdi bil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.